Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest dan mengalami refresh. Bapak Ibu Oase pada hari ini memasuki episode yang ke-283. Kita berada di minggu terakhir tahun 2025, sebuah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari ritme yang padat. Di momen ini Tuhan mengundang kita untuk mengambil jarak dari kesibukan dan melihat kembali perjalanan setahun yang telah kita lewati. Dengan segala syukur, luka, kegagalan, dan harapan. Tidak untuk menghakimi diri, tetapi untuk menyadari bahwa Tuhan setia hadir di setiap musim hidup kita. Melalui oase, mari kita mengambil waktu untuk tenang di hadapan Tuhan, membuka hati, dan membiarkan Dia berbicara. Kiranya perjumpaan ini menjadi ruang pemulihan dan penyerahan, tempat kita melepaskan yang telah berlalu dan mempersiapkan diri menyongsong hari-hari ke depan dengan hati yang lebih peka, tenang, dan percaya pada pimpinannya. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di minggu terakhir tahun ini kami boleh datang, mendekat, sekali lagi mengatur langkah setahun yang telah terlewati, dan menata untuk tahun yang akan datang, agar kami boleh bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan malam ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa kembali di dalam acara kami Oase terakhir untuk tahun 2025 ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan
renungan kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak menyingkapkan kepada kami rahasia daripada firman-Mu. Maka biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh masuk ke dalam setiap kami dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan waktu di depan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dari Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama kita akan melihat ayat 78 dan 79. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini adalah ucapan daripada Zakaria pada waktu Tuhan memberikan anak bagi Zakaria pada usia tuanya, dan Zakaria pada waktu itu kemudian bisa mengemukakan nubuat yang dituliskan pada Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79. Kita hidup di dalam dunia, tetapi dunia yang macam apa yang kita tinggalkan pada saat ini? Ya, karena kita tinggal, dikatakan di dalam Alkitab adalah bahwa kita ini tinggal diam dalam kegelapan, dan bahasa Inggris menulisnya diam di dalam shadow, di dalam bayangan kegelapan, ya, shadow. Nah, kita memang melihat kepada tahun 2026 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, tahun 2025 ini, dan bagaimana kita akan melihat bahwa tahun 2026 ini bagaimana, ya. Kalau kita membaca sedikit-sedikit mengenai outlook untuk 2026, pandangan-pandangan dari ekonom atau apa untuk melihat tahun 2026, maka satu kata akan muncul pada waktu pengulasan apa yang akan terjadi pada 2026 ini, ya. Dan kebanyakan pengamat-pengamat atau penyusun outlook ini, mereka akan melihat bahwa ada satu hal yang mereka pasti setuju, yaitu apa? Bahwa tahun 2026 itu adalah global uncertainty, ya, ketidakpastian global, sehingga agak sulit sekali untuk menentukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita bisa putuskan untuk tahun 2026 ini, ya. Saya membaca majalah ekonomis The World Ahead 2026. Nah, di dalam pesan daripada editornya, ya, di sana ada artikel dari editor yang sebenarnya sangat bagus sekali, ya. Majalah ini mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun daripada Mr. Trump, ya. This is Donald Trump's world, dikatakan, ya. Dan celakanya, we are all just living in it. Kita hidup di dalamnya, ya. Dikatakan bahwa Mr. Trump ini adalah disruptor in chief, was the biggest factor shaping global affairs in
in 2025 ya. Jadi dikatakan oleh editor ekonomis ini bahwa Mr. Donald Trump ini adalah yang utama di dalam mendisrupsi daripada dunia ini ya, dengan berbagai macam keputusan dan kebijaksanaan yang dia keluarkan, dan kita akan tetap terpengaruh selama Mr. Trump ini masih duduk di Gedung Putih. Maka kita akan menghadapi keadaan yang seperti begini ya, yang dikatakan bahwa bagaimana dia membalikkan misalnya dunia ekonomi secara global itu dengan menaikkan tarif seenaknya ya. Jadi dengan Make America Great Again, jadi maganya dia itu dia ingin membuat Amerika kembali menjadi berjaya begitu ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa itu akhirnya menimbulkan ketidakpastian global ya, karena tarif yang berubah-ubah, kebijaksanaan yang berubah-ubah dan sebagainya ya. Meskipun dia juga melakukan misalnya pemaksaan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas misalnya ya, meskipun gencatan senjata ini adalah merupakan sesuatu yang rapuh, tapi kita tetap melihat misalnya bagaimana perang di Ukraina itu sesuatu yang tidak berhenti-hentinya, tidak habis-habisnya ya. Karena itu sebenarnya adalah peperangan yang meminjam tempat Ukraina, tapi sebenarnya itu adalah antara dua raksasa ya, antara Rusia dan NATO ya, dan di sana mereka mencoba persenjataan masing-masing untuk menjadi ya tempat mereka eksperimen perlombaan senjata ya. Jadi kita melihat bahwa kita ini memang hidup di dalam dunia, dan kita hidup hanya di dalam kegelapan, di dalam shadow. Shadow itu semua seperti demikian. Belum lagi adanya natural disaster ya. Jadi kita melihat apa yang terjadi di Sumatera ini, mungkin mula-mula hanya terlihat bahwa yang terjadi di Sumatera itu sebenarnya adalah banjir bandang. Tapi pada waktu kita melihat kerusakan yang dibuat oleh banjir bandang ini, yang secara masif meliputi sangat luas sekali ya, berbeda misalnya memang secara korban pada waktu tsunami itu ada banyak sekali, ada sampai barangkali 200.000 orang yang meninggal, sedangkan dalam banjir bandang ini cuma ada 1.000 lebih. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini itu menyebabkan kerugian yang mungkin lebih banyak daripada tsunami pada waktu beberapa tahun yang lalu begitu ya. Dan belum lagi kita yang di Pulau Jawa akan selalu ditakut-takutkan ya, bagaimana kita ini sebenarnya akan menghadapi gempa bumi besar ya, atas sekian Richter, karena lempengan ini bergeser berapa senti per tahun begitu kan, sehingga kita tinggal tunggu tumbukannya itu antara patahan ini dan patahan itu, dan akan terjadi gempa bumi besar yang juga akan memungkinkan kejadian tsunami. Nah, apakah 2026 ini cerah? Apakah 2026 ini sesuatu di mana kita we live in a shadow, kita hidup dalam sebuah bayang-bayang kegelapan ya. Nah, tapi kita melihat bahwa Zakaria ya, pada waktu itu kemudian bisa menubuat pada waktu menyambut kedatangan anaknya ya, Yohanes Pembaptis ya, itu akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus, bagi kelahiran daripada Tuhan Yesus dan pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus yang kemudian ya. Kita melihat bahwa nubuatan dari Zakaria ini memberikan kita secercah harapan ya. Dikatakan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita
ya, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi dikatakan rahmat dan belas kasihan daripada Allah. Nah, belas kasihan Allah ini dalam bahasa Girika itu adalah splachna, ya, satu compassion, ya, satu perasaan daripada Allah itu yang merasa belas kasihan kepada setiap kita, kepada manusia yang hidup dalam kegelapan ini, di dalam keadaan macam-macam bencana dan ketidakpastian global dan ancaman-ancaman ekonomi dan sebagainya itu, boleh dapat dikatakan bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang hidup di dalam bayang-bayang kegelapan, ya. Tetapi pada waktu kita hidup di dalam bayang kegelapan ini, diberikan secercah harapan, yaitu bahwa surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ini dikatakan juga di dalam nubuat Zakaria ini bahwa orang-orang yang diam di dalam kegelapan itu bukan sekedar diam saja, tapi mereka dikatakan duduk, ya. Mereka duduk diam di dalam kegelapan, bayang-bayang kegelapan, ya. Nah, ya, itu adalah sesuatu yang menunjukkan di mana kita itu sebenarnya sudah berada di dalam keadaan yang putus asa. Kita tidak bisa lagi bertindak. Kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Sehingga kita hanya duduk diam. We are sitting in a shadow, ya, di dalam bayang-bayang kegelapan. Tetapi kita yang hidup duduk putus asa, berdiam di dalam bayang kegelapan ini, dikatakan bahwa surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi itu menyinari kita. Nah, surya pagi ini bukan merupakan suatu gejala kosmis, ya, cuman matahari yang menyinari tempatnya kita, begitu kan, ya. Tetapi itu adalah satu pewujudan, ya, satu pewujudan daripada belas kasihan Allah yang melihat kita manusia duduk diam, duduk dalam keadaan putus asa pada waktu kita berada di dalam bayang-bayang kegelapan. Misalnya, apakah kita akan menghadapi 2026 ini sesuatu yang cerah atau sesuatu yang gelap? Kita tidak tahu, tapi kita hidup di dalam bayang-bayang kegelapan. Tapi secercah harapan itu dikatakan bahwa surya pagi dari tempat yang tinggi itu datang untuk menyinari kita yang diam di dalam kegelapan ini. Nah, itu adalah satu divine intervention, ya, satu intervensi ilahi yang dilakukan oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita semua, ya, yang diam dalam kegelapan dan dalam bayangan maut ini. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan, ya. Nah, tapi lawatan Tuhan itu adalah untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Dikatakan lawatan Tuhan itu mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, apa maksudnya damai sejahtera di dalam Alkitab, ya? Konsep daripada damai sejahtera atau peace ini, konsep yang diberikan oleh Alkitab dan konsep yang diberikan oleh dunia ini adalah sesuatu yang sama sekali berlainan, sama sekali berbeda.
Ya, tentunya di dalam konsep damai sejahtera ini, bila kemudian perang berhenti, tidak ada natural disaster, bencana alam, tidak ada ketakutan, tidak ada kesulitan ekonomi, tidak ada masalah dunia, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita, ya. Dan itulah konsep damai yang diberikan oleh dunia kepada kita. Tetapi kalau kita melihat, Alkitab memberikan konsep damai sejahtera yang sama sekali berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh dunia kepada kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi jelas sekali Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera, konsep daripada Alkitab mengenai peace ini, mengenai damai sejahtera ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini, ya. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia, ya. Nah, jadi damai sejahtera yang dilihat oleh Tuhan itu adalah sesuatu bukannya tidak ada konflik, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu. Tapi di sana kita melihat bahwa damai sejahtera itu adalah di mana Tuhan sendiri bertindak, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Bagaimana surya pagi itu kemudian bertindak? Ya, apakah Tuhan menyinari dunia kita sedemikian rupa dengan terang itu, bayang-bayang kegelapan itu kemudian dilenyapkan, dienyahkan, dan kita berada di dalam konsep damai daripada dunia ini? Tidak, ya. Kita melihat bahwa konsep damai yang Allah berikan tetap konsisten, ya. Konsep damai sejahtera itu adalah damai sejahtera Allah, ya, adalah damai sejahtera Allah. Nah, dan bagaimana tindakan Allah? Allah memberikan kepada kita Yesus Kristus. Jadi pada waktu Zakaria melihat, ya, anaknya itu sebagai pembuka jalan daripada surya pagi yang akan datang mengunjungi kita yang berada di dalam bayang kegelapan ini. Itulah yang dilihat oleh nubuatan Zakaria. Kedatangan daripada Yesus Kristus yang dipersiapkan oleh anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan kita semua itu mengarah ke sana, dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimana surya pagi dari tempat yang tinggi itu menyinari kita ini yang diam di dalam kegelapan, ya. Jadi bagaimana jawaban Tuhan? Bagaimana jawaban Tuhan untuk Outlook 2026? Tetap sama, yaitu Tuhan sudah memberikan anaknya sendiri untuk lahir ke dalam dunia ini, ya, sehingga kita melihat bahwa melalui kedatangan daripada Kristus ke dalam dunia ini, maka kita kemudian mendapatkan damai sejahtera itu. Kita mendapatkan damai sejahtera itu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu. Nah, jadi kita melihat bahwa prinsip yang Allah kerjakan bagi kita yang diam dalam bayang-bayang kegelapan ini adalah memberikan Yesus Kristus. Dia tidak segera mengeluarkan kita, ya, keluar daripada bayang-bayang kegelapan ini lalu pindah kepada sesuatu yang terang. Tidak, ya. Tapi Tuhan memberikan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk turun di dalam dunia yang sedang hidup di dalam bayang-bayang kegelapan ini, untuk bersama-sama dengan kita, untuk hidup bersama-sama dengan kita di dalam bayang kegelapan ini, dan untuk memberikan damai sejahtera pada waktu kita tinggal, meskipun kita berada di dalam bayang kegelapan. Jadi
Meskipun kita menghadapi kesulitan di depan, kita menghadapi masalah di depan, kita menghadapi kegelapan di depan, surya pagi itu datang untuk menemani kita di dalam bayang-bayang kegelapan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Pada tahun 1944, seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer, pada waktu itu dia berada di dalam penjara ya, karena dia melawan Hitler, karena dia melawan Nazi pada waktu itu, dengan bergabung dengan gerakan bawah tanah yang anti daripada Hitler ini. Dia tertangkap, lalu kemudian dipenjara ya. Di dalam bayang kegelapan itu dia tulis, "The dawn from on high shall break upon us." Seperti yang dikatakan, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari kita. Ya, dan pada waktu surya pagi ini datang ke dalam dunia ini, there is no priest, tidak ada imam, there is no theologian, tidak ada ahli-ahli teologi ya, yang berdiri di depan palungan yang berada di dalam kandang di Bethlehem. Pesan-pesan yang diberikan oleh malaikat itu kepada gembala, dan juga kemudian atas pimpinan Tuhan diberikan kepada orang-orang Majus untuk menemui Tuhan. Allah di dalam palungan, menemukan Allah di dalam palungan, menemukan yang ilahi di dalam bentuk manusia, divine in the human. Itu adalah Kristus. Sama dengan apa yang ditulis dalam Lukas pasal 1, Bonhoeffer sudah bisa melihat di dalam bayang kegelapannya. Allah memberikan Kristus, mungkin dia tidak akan terlepas, dia ada di dalam bayang-bayang maut ya, kan tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, tetapi itulah yang dia tuliskan di dalam suratnya yang dari penjara ya, bahwa Tuhan itu memberikan Kristus kepada kita, dan Tuhan memberikan Kristus kepada kita bukan untuk menarik kita, mengeluarkan kita dari keadaan kita, langsung menyinari tempat kegelapan ini, tidak, tetapi untuk tinggal bersama dengan kita di dalam kegelapan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia tidak menyeret kita keluar, tetapi dia masuk ke dalam dunia ini dan menemani kita di dalam kegelapan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita tahu Bonhoeffer ini pada tahun 1945, cuma 2 hari sebelum Sekutu masuk ke Jerman untuk menaklukkan Jerman, 2 hari sebelumnya dia keburu digantung oleh Nazi dan dia meninggal dunia 2 hari sebelum Sekutu masuk. Andai kata dia bisa bertahan 2 hari itu, dia akan dibebaskan pada waktu Sekutu bisa menyerang masuk ke Jerman ya, dan Hitler kemudian bunuh diri ya, Jerman dikalahkan, dan yang mereka di dalam kamp-kamp konsentrasi itu bisa terselamatkan, tapi hanya 2 hari sebelum kamp itu diterobos oleh Sekutu, Bonhoeffer dihukum mati. Tuhan tidak mengeluarkan dia dari penjara, Tuhan tidak mengeluarkan dia dari bayang-bayang kegelapan, tapi di dalam masa-masa itu Bonhoeffer boleh merasakan bagaimana Allah Immanuel yang dijanjikan itu adalah Allah yang menyertai dia, Allah Immanuel. Bagaimana pandangan Anda untuk tahun 2026?
Apakah Anda merasa pesimis? Apakah memang keadaan-keadaan menjanjikan kepada kita bahwa ini akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, atau bagaimana? Apa yang kita hadapi pada 2026 ini? Satu hal yang pasti, Allah Immanuel bersama dengan kita pada tahun depan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menghadapi bayang-bayang kegelapan, melihat shadow pada tahun 2026, karena kami menghadapi masa yang uncertain. Bukan saja sekedar ulah yang dilakukan oleh Mr. Trump dari Gedung Putih, tapi juga bermacam-macam berita perang, berita bencana alam, dan berita-berita lain yang membuat kami takut dan khawatir. Dan kami terperosok hidup di dalam bayang-bayang kegelapan. Tapi ya Tuhan,
secercah harapan pagi, surya pagi itu datang. Itu memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi tahun depan. Meskipun kami menghadapi uncertain time, tapi ada satu yang certain, satu hal yang pasti, yaitu Kristus tetap bersama dengan kami. Karena kami punya Allah Immanuel. Biarlah sepanjang tahun 2026 kami tetap berpegang pada Kristus yang diberikan oleh Engkau bagi kami semua yang hidup, yang duduk di dalam kegelapan. Terima kasih kami boleh mempunyai Allah seperti Engkau. Sertai kami ya Tuhan sepanjang tahun 2026 dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Immanuel, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.